Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mencatat materinya dan sekarang giliran Bapak yang akan menjelaskan materinya. Silahkan kalian tonton sampai akhir video pembelajaran ini, karena nanti di akhir video pembelajaran akan ada instruksi untuk penugasannya nanti di slide terakhir. Bapak berharap kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, kita mulai saja materinya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan kalian nanti mampu memahami apa itu perencanaan usaha dan bagaimana proses perencanaannya atau bisnis plan-nya. Terus yang kedua adalah diharapkan kalian nanti mampu membuat sebuah perencanaan usaha atau bisnisnya. Jadi dianggap kalian nanti akan memulai bisnis, memulai usaha yang direncanakan terlebih dahulu dalam pengolahan produk. Jadi bisnisnya itu bisa macam-macam, tapi akan Bapak arahkan nanti ke pengolahan produk yang sederhana. Nanti bisa nabati, bisa dari hewani. Jadi kita akan mencoba untuk mempraktekannya nanti di kemungkinan nanti di beberapa pertemuan di akhir nanti kita akan coba praktekkan. Nah, kita mulai saja tentang perencanaan usaha. Nah, perencanaan usaha atau business plan ini kita akan bahas dari istilahnya dulu. Ada usaha, ada perencanaan, nanti kita akan coba bahas istilah usaha dan istilah perencanaannya. Dilihat dari pengertian ekonomi, usaha atau bisnis itu merupakan sebuah kegiatan yang kita lakukan dengan menggunakan atau mengkombinasikan dengan memanfaatkan apa yang kita miliki, tenaga, pikiran, modal, pokoknya sumber daya yang ada atau faktor-faktor produksi. Ini di kegiatan ekonomi disebutnya faktor-faktor produksi untuk menyediakan atau memproduksi barang dan jasa. Bisa barang bentuknya ada, bisa juga pelayanan jasa bagi masyarakat, dan bertujuan untuk memperoleh manfaat finansial atau tujuannya adalah untuk memperoleh laba, memperoleh keuntungan, atau disebutnya laba bisnis. Jadi usahanya adalah usaha yang berorientasi laba atau bisnis profit. Ini kalau dilihat dari pengertian ekonominya. Nah, sebuah usaha, anak-anakku sekalian, usaha atau bisnis itu tidak terlepas dari pengharapan atau ekspektasi di masa yang akan datang. Jadi tentu saja harapannya adalah kita ingin memperoleh keuntungan di masa yang akan datang dari usaha yang kita lakukan. Namun kita tahu bahwa kepastian di masa yang akan datang itu ya sulit untuk dipastikan atau penuh dengan ketidakpastian. Jadi harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang itu sifatnya penuh ketidakpastian. Nah, karena ketidakpastian inilah maka kita akan coba kita rencanakan, sehingga ketidakpastian di masa yang akan datang kita akan coba untuk kita pastikan dengan kemampuan, dengan segala sumber daya yang ada yang kita miliki. Kita rencanakan sebaik mungkin dari awal agar di masa yang akan datang bisa terwujud apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Tentu saja pada akhirnya adalah bisa menguntungkan dari usaha kita, seperti itu. Usaha itu bisa juga tanpa ada perencanaan sama sekali, maka ketidakpastiannya akan jauh lebih besar. Namun jika usaha ini direncanakan dengan sangat baik, maka diharapkan ketidakpastian di masa yang akan datang bisa diminimalisir. Tentu saja harapannya tetap kita akan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Itu perencanaan dan usaha. Nah, dari kedua penjelasan di atas ini bisa disimpulkan bahwa perencanaan usaha itu adalah sebuah proses di masa yang akan datang, keinginan di masa yang akan datang, tentang penentuan visi, misi, dan tujuan, dilengkapi dengan strateginya, dengan buat kebijakan, langkah-langkah, prosedur, aturan, program, dan finansialnya, anggarannya,
untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Jadi kita ada proses langkah-langkahnya untuk membuat bisnis atau untuk menjalankan usaha tertentu. Nah, ini adalah pengertian dari perencanaan usaha atau business plan. Nah, dilihat dari pengertian di atas tadi yang sudah Bapak jelaskan, maka unsur-unsur dalam perencanaan usaha itu yang pertama ada visi, harapan besar kita ke depan, cita-cita masa yang akan datang dari usaha kita, atau dari, kalau skala yang sudah besar berarti perusahaan yang akan melakukan usaha tersebut, atau kita yang akan melakukan usaha. Kita punya cita-cita yang tinggi ini biasanya sifatnya jangka panjang. Terus yang kedua ada misinya. Misinya itu adalah maksud khas atau unik, mendasar, yang membedakan usaha kita dengan usaha yang lain, atau perusahaan kita dengan perusahaan yang lain. Mengidentifikasi ruang lingkup kegiatan usahanya, usaha yang kita lakukan. Ini misinya. Ini berkaitan dengan langkah-langkah tentu saja untuk mewujudkan visinya, visi yang sudah kita buat. Yang ketiga ada unsur tujuan. Jadi nanti kita punya tujuan nanti usahanya. Usaha yang kita lakukan harus memiliki tujuan. Tujuannya tentu saja hasil yang diinginkan atau dicapai oleh usaha kita. Tujuannya apa? Tentu saja pada akhirnya adalah memperoleh secara finansial, untuk memperoleh keuntungan, terus dipercaya oleh masyarakat, misalkan produk kita disenangi oleh masyarakat, pada akhirnya akan seperti itu. Yang keempat adalah strateginya. Strategi untuk mewujudkan tujuan ini. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada yang kita miliki dalam usaha kita. Nah, ini adalah unsur-unsur yang terkandung dalam business plan atau dalam perencanaan usaha. Jadi kita membuat sebuah usaha atau bisnis itu tidak ujug-ujug, tapi harus direncanakan, harus dipikirkan matang-matang persiapan dan perencanaannya dalam bentuk sebuah perencanaan, tentu saja seperti itu. Nah, dalam dunia bisnis ini dikenal beberapa strategi. Ini menjelaskan tentang strategi yang akan kita lakukan di dalam mewujudkan usaha kita, yang bisa diterapkan oleh perusahaan atau yang bisa kita lakukan. Ini ada banyak strategi. Ini perlu kita ketahui juga. Ini contohnya yang pertama nih, ada istilah defender. Defender itu strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen yang relatif sempit dari seluruh pasar potensial yang ada. Jadi ini adalah strategi untuk mengambil satu segmen dari pasar besar yang ingin kita masuki. Jadi kalau kita punya sebuah produk ingin di launching ke pasar, kita ambil satu segmen. Jadi ini strategi defender namanya, seperti itu. Terus yang kedua adalah strategi prospektor. Nah, strategi bisnis ini diarahkan secara agresif. Nah, kalau ini secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk yang baru. Jadi kita gerakan kita atau strategi kita itu secara agresif. Tapi kalau defender, kita ngambil ruang lingkup pasar yang sedikit. Misalkan untuk anak muda, atau segmennya untuk wilayah Kuningan. Dari wilayah yang besar diambil Kuningan saja kalau dilihat dari wilayahnya. Tapi kalau prospektor, ini meraih pasar yang seluas-luasnya. Terus strategi yang ketiga itu disebutnya ada analyzer, yaitu strategi bisnis yang dijalankan melalui imitasi. Imitasi itu meniru apa yang dilakukan oleh prospektor nih, oleh yang sudah masuk ke pasar, yang sudah melangkah agresif. Nah, kita coba mengikuti, meniru apa yang dilakukan oleh prospektor. Strategi bisnis ini bertujuan meraih keuntungan dengan meminimalkan resiko. Jadi kalau langkah dari prospektor, dari orang lain yang
yang bergerak secara agresif, langkahnya kelihatan merugikan, kita jangan ikuti. Tapi kalau rekan bisnis kita ternyata dengan langkah yang diambilnya ternyata menguntungkan, kita tiru. Ini analisa lah, ini strategi bisnis analisa lah, seperti itu. Terus berikutnya ada strategi kepemimpinan dalam biaya atau cost leadership strategi. Nah, strategi bisnis ini diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga produk yang semurah-murahnya. Jadi kita fokus ke biaya produksinya. Kita biaya produksinya diminimalkan sehingga kalau biaya produksinya minimal, nanti harga yang kita jual pun akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan para pesaing kita. Kalau harganya lebih rendah, produknya sama, berarti nanti konsumen akan berlari ke produk kita karena produk kita punya keunggulan di harganya murah. Harga murah itu terbentuk jika harga biaya produksinya bisa yang kita keluarkan murah juga. Tidak bisa biaya produksinya tinggi sedangkan harga jualnya di bawah biaya produksi, ya rugi berarti kita. Jadi ini biaya produksinya dimurahkan. Kita berusaha untuk mengefisienkan dalam biaya produksi. Ini strategi cost leadership strategi namanya. Terus yang kelima ada strategi diferensiasi atau differentiation strategi. Nah, strategi bisnis yang diarahkan melalui pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Jadi kita membuat sebuah produk yang unik, punya keunggulan tertentu dibandingkan dengan produk sejenis. Nah, keunikan ini bisa dicirikan oleh kualitas yang tinggi. Bisa kualitasnya yang tinggi atau pelayanan prima. Katakanlah harga yang kita jual lebih tinggi dari pesaing kita, tapi kita punya kualitas yang tinggi, pelayanannya prima, atau rancangan produknya yang menarik, yang inovatif. Ini walaupun harganya di atas yang lain, tetap ini punya keunggulan. Apalagi kalau harganya bisa sama dengan para pesaing kita, kualitas kita jauh lebih tinggi, ya ini strategi yang bisa menguntungkan untuk kita. Yang keenam adalah strategi fokus atau fokus strategi. Strategi bisnis yang diarahkan dalam segmen pasar yang sempit, yang dijalankan melalui fokus dalam kepemimpinan. Bisa fokusnya ke biayanya atau fokus ke dalam diferensiasinya, keunikan produknya. Ini kita fokus pada akhirnya adalah kita punya keunggulan dalam produk kita, dan ngambil fokus ke segmen yang sempit, tidak ke segmen yang luas, ke satu wilayah atau ke satu produk. Misalkan biaya produksinya yang murah, jadi kita fokus ke salah satu keunggulan yang pada akhirnya nanti diharapkan produk kita mampu bersaing dengan produk yang lain. Ini adalah strategi dalam bisnis. Ini perlu kalian ketahui. Nah, sekarang sifat dan manfaat perencanaan usaha. Nah, yang pertama nih, perencanaan usaha ini pada umumnya memiliki sifat yang pertama fokus, tadi sudah dijelaskan, ada visinya, misinya, tujuannya jelas. Yang kedua adalah rasional dan faktual. Di perencanaan usaha ini dibuat berdasarkan pemikiran yang logis, yang masuk akal, realistik. Jadi tidak berangan-angan, bisa dilaksanakan, dan katakanlah membuat sebuah produk tertentu dengan bahan baku yang memang mudah untuk bisa kita sediakan, atau dengan cara yang memang kita bisa membuatnya. Ini harus rasional. Terus biayanya pun harus terjangkau misalkan. Ini termasuk ke sifat perencanaan yang rasional. Yang ketiga adalah berkesinambungan dan estimasi. Artinya perencanaan usaha itu dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta perkiraan tentang kondisi di masa yang akan datang. Jadi tidak hanya sementara. Jadi perencanaan bisnis kita, usaha kita itu sifatnya harus berkesinambungan. Jadi pada situasi apapun ini bisa berjalan usaha kita seperti itu. Yang keempat ada preparasi atau fleksibel. Artinya perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan atau pedoman untuk tindakan yang dilaksanakan disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi.
Jadi kita harus fleksibel perencanaan bisnisnya. Jadi kalau ada situasi yang berubah, maka perencanaan ini bisa mengikuti, usaha kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang terakhir adalah operasional. Artinya perencanaan usaha dibuat sederhana mungkin, tapi rinci, detail tentang usaha yang akan kita jalankan dan dapat dilaksanakan terus saja. Jadi operasional itu harus bisa dilaksanakan. Jadi usaha kita simple dan bisa dilaksanakan. Ya, tadi itu sifatnya. Sekarang manfaatnya. Dengan perencanaan yang sudah kita buat, maka manfaat yang bisa kita ambil adalah dengan membuat perencanaan usaha. Yang pertama, pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan secara teratur dengan tujuan yang jelas. Jadi tahapan-tahapan usahanya, misalkan menyediakan bahan bakunya, tenaga kerjanya, tahapan-tahapan pekerjaannya teratur. Jadi jelas apa yang harus kita lakukan dan terarah tentu saja. Kalau rencananya bagus, ya pekerjaan kita pun nanti akan terarah sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Yang kedua adalah menghindari pekerjaan atau aktivitas yang tidak produktif. Kalau memang tidak direncanakan, ya jangan dilaksanakan. Jadi kita melakukan proses persiapan usahanya, berproduksinya, menjual segala macamnya sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat. Nah, pekerjaan-pekerjaan lain ya jangan dilakukan. Apalagi kalau ada pekerjaan tambahan yang menimbulkan biaya, ya jangan dilakukan. Itu berarti sudah tidak sesuai lagi dengan perencanaan yang kita buat. Jadi kita akan disiplin dengan rencana yang sudah kita susun. Yang ketiga adalah menyediakan alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan usaha. Nah, dengan perencanaan yang jelas, yang bagus, yang matang, maka nanti di akhir kita akan bisa mengevaluasi dasarnya dari mana. Oh, keuntungannya tidak sesuai dengan harapan misalkan. Oh, produknya ternyata kurang begitu laku. Nanti kita akan bisa evaluasi ada apa, mana yang salahnya. Apakah dari proses produksinya atau dari bahan bakunya yang kurang atau bagaimana. Nanti akan kelihatan bagaimana kita mengevaluasinya. Yang terakhir adalah manfaatnya menyediakan landasan untuk pengawasan dan upaya perbaikan. Jadi kalau usahanya sudah ada, perencanaan usahanya sudah jelas, nanti apa yang kita lakukan berpatokan aja ke rencananya, tahapannya. Yang melenceng berarti langsung kita luruskan lagi. Ayo kembali ke rencana. Misalkan tahapan produksinya, pertama siapkan alatnya, siapkan bahan baku. Nah, nanti kalau ada tahapan yang tidak sesuai, kita bisa langsung koreksi di sini. Jadi jelas pengawasannya. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan tentang apa itu perencanaan usaha, sampai dijelaskan juga tentang sifat dan manfaatnya, sampai strateginya pun tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita langsung bagaimana sih proses merencanakan usaha, bagaimana prosesnya. Nah, proses perencanaan usaha atau business plan itu terdiri dari minimal ada 4 langkah yang akan kita coba bahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang. Kita akan identifikasi peluangnya, menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Nah, nanti Bapak akan arahkan pengolahan, membuat produk yang bersumber dari bahan nabati nanti. Yang ketiga, melakukan studi kelayakan usaha, layak atau tidak nih kalau kita membuat usaha ini misalkan. Yang keempat adalah kita buat dalam bentuk tulisan, disebutnya proposal usaha. Jadi rencana-rencana kita tulis dalam sebuah proposalnya bagaimana nanti kita jelaskan. Nah, proses perencanaan usaha ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang tugas yang harus kalian lakukan adalah kalian catat ini dulu, sebab yang kalian catat itu tidak kemarin itu sampai di sini kalau tidak salah. Nah, sekarang kalian tinggal melanjutkan, menuliskan aja dulu ini. Nanti apa itu mengidentifikasikan peluang usaha, menentukan jenis usaha, melakukan studi kelayakan, membuat proposal, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, silahkan ini dicatat dan dipoto seperti biasa, dikirimkan di Classroom. Nah,
Jangan lupa anak-anakku sekalian di like channel YouTube Bapak, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Demikian KBM untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.